dapat dimaklumi. Sangat puas. Untuk hari ini aku sangat puas karena apa? Pertanyaan dari Bang Fahmi, terus pengacara yang kedua, ketiga itu juga, terutama dari Niki, bukti yang dikeluarkan itu aku pikir bakal belakangan, nggak langsung to the point tentang produknya. Si produk ini loh, yang kita semua akhirnya tahu itu bukan produk dari punyanya dokter sendiri gitu, kayak loh terus ngapain gitu. Sampai kita juga kayak mau belajar treatment di klinik. Treatment itu apa? Wah panjang deh kalau udah dibedah ke treatmentnya. Intinya ini produk gimana gitu kan, boleh atau enggak. Wah ini sih bakalan nanti ada yang kedua, saksi yang kedua ini juga manajernya, itu bakalan seru banget pasti, karena info yang dari suami Reza dan info dari saksi manajer pasti akan ada hal-hal baru lagi. Berarti ini bakalan cukup sampai akhir. Aduh gua nggak tahu deh, tergantung nih, ini udah low batch, udah capek banget ya Bo. Cuman nanti kita lihat aja kalau minimal di suaminya deh, di suaminya. Atau deh, karena kita besok ada kerjaan juga sih dari pagi. Tapi greget ya sih, Mam? Geregetan banget, terutama mungkin karena memang belum ada pengalaman di pengadilan ya untuk Reza Gladys tuh sampai ditegur sama hakim. Ya itu yang aku ngerasa ini pasti karena belum ada pengalaman gitu. Ya tapi Niki sendiri udah ada pernah sidang juga, kebawa emosi juga kan. Soalnya gimana sih berargumen sementara seharusnya nggak usah menjelaskan panjang lebar iya atau enggak, ini barang gimana iya atau enggak, jawab aja antara itu gitu loh ya. Tapi susah ya Say, namanya aja sama-sama saling membela diri masing-masing. Terima kasih, Mam. Thank you. Ya. Oke. Oh dipegang, oh ya. Oke. Tunggu ya Pak Ical. Gimana nih ngeliat akhirnya hari ini kan perdana harus ada saksi sebagai saksi. Gimana tadi saya jalan? Aduh seru banget sih, karena di persidangan ini kan kita bisa lihat bukti yang nyata, yang real banget gitu, nggak ada di-cut, nggak ada di rekayasa atau apapun seperti di sosmed. Sosmed itu kan yang di-up biasanya editan-editan, nggak tau lah oknum-oknum yang mungkin nggak kredibel. Tapi di sini udah nggak bisa lagi kita mau editnya, memolesnya, memotongnya, semuanya harus terbuka dengan jelas terang benderang. Jadi itu yang tadi kita saksikan, keterangan dari Dr. Reza Gladys berlawanan dengan keterangan dari Nikita Mirzani gitu, terutama di soal produknya yang bikin banyak orang shock kayaknya, termasuk aku sih shock banget. Kita dari pihak itu kan menganggap kalau dakwanya besar itu salah dakwaan. Ya itu di awal kan memang sudah sebenarnya kita semua udah dari awal tahu ada perubahan pasal 368 ke 369, tapi itu kan oleh Pak Hakim tidak bisa dibahas sekarang, itu kayak lebih teknisnya untuk nanti gitu kan. Nah yang dibahas itu saksinya yang datang adalah langsung Reza Gladys, jadi yang ditanyakan lebih kepada apa yang dilaporkan. Nah ini kan akhirnya mencuat nih, produk siapa, produk kamu bukan, itu yang kita juga kayak wah bukan punya dia, gimana sih gitu loh. Nah itu nanti nggak tahu bagaimana rangkuman dari sudah terbukanya fakta-fakta yang ada di pengadilan ini yang akan membuat ya hakim akan bermusyawarah pasti ya nanti di ujungnya gitu, apakah memang sesuai nggak nih kasus ini tuh, beneran emang sesuai nggak sih apa yang udah dia tuntut gitu loh. Kan kalau di pengadilan itu untuk mencari keadilan seadil-adilnya, kalau ada yang nggak sesuai ya pasti nggak bisa lanjut, tapi kalau emang sesuai ya harus dilanjutkan dengan apa ya, dengan vonis seperti itu. Makanya kita nonton, lihat, belajar gitu, kayak apa sih sebenarnya, dan mengetahui yang kebenaran yang sebenarnya. Makanya tadi kan Pak Hakim juga bilang buka aja, boleh kok ini untuk umum. Aku apresiasi sama, benar-benar sangat-sangat apresiasi Pak Hakim, karena demi kelangsungan untuk tidak ada rahasia, tidak tertutup, semua bisa tahu, jadi kita bisa belajar juga dari sini. Iya. Kak Emma tadi yang lebih emosinya siapa nih? Rezanya? Dua-duanya emosi, karena emang untuk menahan gak emosi susah loh. Ini kan nasib ya, yang satu mempertahankan bisnis, tadi kredibilitas dan segala macam, satu mempertahankan juga hidupnya dong, kalau enggak gimana anak-anak yang meneruskan hidupnya. Jadi dua-duanya ini sedang mempertahankan diri masing-masing gitu. Gini, kalau aku yang soal
skincare, jelas aku support skincare yang betul-betul bagus. Dalam arti punya izin, tidak overprice, tidak overprice. Itu no question. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau sampai memang ada oknum yang menjual skincare yang nggak baik, aku pasti bicara pasti. Karena apa? Aku bagian dari konsumen, bagian dari masyarakat, nggak dapat keuntungan apapun sama sekali. Tapi untuk orang yang kira-kira bisa merugikan masyarakat, aku pasti akan speak up. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kita kan harus lihat sebenarnya apa nih di balik ini. Itu yang mesti kita lihat sama-sama. Kalaupun ternyata vonisnya ternyata berat ke siapa, ya harus menerima. Ternyata ini dibuktikan, nanti kan akan ada resumenya kan, kesimpulannya kan, bahwa ternyata setelah begini, nah itu kita harus legowo, baik dari Dr. Reza Gadis maupun dari pihak Nikita Mirzani, karena udah pasti kita kan udah menyaksikan nih. Iya dong, masa kamu nggak percaya lagi? Itu udah kamu di depan mata kok gitu. So ini yang kita tunggu-tunggu udah sekian bulan yang lalu ya. Huru hara di sosmed itu cuma menurut aku panggung sandiwara doang. Yang benar, yang real, yang di sini. Di dalam ruangan ini nanti kita saksikan sama-sama. Tadi kan dari kesaksian itu Dr. Reza sendiri kan dia mengatakan kalau dia melaporkan karena banyak dampak psikisnya, kredibilitasnya itu Iya, kredibilitas pasti. Bukan kayak gitu. Gimana Ya memang itu kan yang dirasakan. Jadi kan laporan itu dari apa yang kita rasakan. Biasanya kalau di kantor polisi itu BAP kerugiannya apa, material non material itu wajar. Tapi nanti laporan kita harus dibuktikan apa benar ada kerugian material atau imaterial, kerugian psikis itu seperti apa, itu ada pembuktiannya. Jadi kita memang boleh melapor, siapa aja boleh melapor, tapi nanti dibuktikan bahwa laporan kita itu benar atau enggak, apa emang itu sesuai. Kan setelah dihadapkan oleh orang yang dilaporin, kayaknya ini perang banget ya. Aduh gila. Ya saksikan aja lah. Tapi aku udah himbau teman-teman. Ya kita melihat lah kasus ini pembelajaran, kita ambil positifnya aja gitu. Bahwa intinya pokoknya kalau memang sudah divonis nanti kita tahu siapa yang benar siapa yang salah, legowo dari kedua belah pihak. Gitu aja. Ya. 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 08 adminnya tanya. Kasihkan. Iya, Mam. Satu lagi nih kayaknya kuatnya satu lagi. Admin aja. Balik lagi nggak sih mereka? Kok kayaknya kosong? Apa belum balik kali ya? Masih banyak kan? Oke, sama-sama, makasih ya. Basah banget Mamsi. Aku basah guys. Sumpah gue basah kuyup. Gobios, ayo kayaknya. Ini lewat lagi tuh Kak, si abu-abu. Ini kan ke suaminya masih sama. Belum lihat ya. Udah kayak mau ngapain. Ini dari pagi. Si papa mana si papa? Tuh yang liur ngasih papa. Kita ya. Nyala dong. Kelihatan kan tangannya yang Adis abu-abu. Abu-abu kali mukanya. Teteh panas. Iya, tadi tangannya kan ke begini nih, Neng Ajis ke belakang, ini abu-abu banget. Belakang pokoknya kelihatan banget. Sampai nggak bisa ngomong ya. Sampai terbata-bata. Ngomongnya. Pas. Saya pas ya. Dia mau pengen di sebelah kanan, mana soalnya? Kita mau duduk sebelah kanan. Karena mau susuk sebelah kanan. Sengaja ya. Pokoknya di dalam udah ada orang belum? Kirain ada. Nggak bocor ya Allah. Buncak buntas. Kayaknya langsung samping aku aja, tapi kita agak di belakang aja lah. Iya. Nggak usah di depan kita, tapi kayaknya di depan aja.
tempat duduk yang pojok aja itu. Coba lihat. Hah? Coba lihat. Apa? Oh iya. Providernya apa? Telkomsel. Telkomsel pakai XL. Oh, fasilitas. Warnanya bagus. Ternyata kalian yang ada seberang. Ada ini. Jadi banyak hal. Belum dibuka guys, belum dibuka. Sabar. Belum, sabar sayang. Baterai masih aman ya? Adik, kalau udah mulai aku cas. Emang iya, apa kita Soalnya aku mau masuk. Sambil nunggu ya. Soalnya kalau enggak pasti bakalan nggak bisa. Udah ngantri soalnya. Jadi mungkin nggak biar lebih organik. Iya, nanti. Enggak, ntar aja ntar aja. Ntar dibuka nggak bisa masuk lagi. Coba nanti aja di sini aja. Aduh. Aduh ini gua habis. Mana tuh kipas kayaknya hilang ya? Wah, Kalau ke bawah ya. nggak ke bawah, oncom. Sumpah lu kayaknya. Lu taruh mana tadi? Di meja itu kali masih di sana. Sekarang aja kalau gitu bisa. Iya. Gimana? Oh iya boleh. Yuk. Siap. Oke. Siap. Kayak hari ini memberi support seperti apa Bang? Ya aku pokoknya dari kemarin ini kan ini yang ke-9 aku datang ke pengadilan ngelihat yang sidang perdata dan pidana, dimana aku concernnya ke masalah skincare. Jadi ada skincare yang diduga overclaim, overprice, dan ini juga yang udah aku ikuti dari tahun lalu di permasalahan skincare ini dengan kasusnya Nikita Mirzani juga yang menurut aku perlu banget kita telusuri, lihat dengan mata kepala sendiri. Karena di dalam pengadilan lah semua terbuka dengan terang benderang, nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Kayak bilang tadi udah ini jadi kehadiran yang ke-9 di persidangan dan setahu aku Kema juga datang paling pagi ke sini. Paling pagi. Iya karena rumahku emang kebetulan dekat. Terus aku orangnya nggak pengen telat, pengennya tuh on time kayak gitu. Dan juga aku kan ditunggu sama teman-teman yang udah minta tolong dong Mamski live gitu kan. Ya udah. Jadi aku tepatin janji belum pernah telat, selalu datang tepat waktu. Dan ini yang ditunggu-tunggu hari ini karena pemanggilan saksi pelapor, di mana itu ada 4 orang saksi kan, ada Reza Gadi suaminya, terus ada karyawan dari kliniknya juga, dan ada 1 orang lagi, dan itu akan diperdengarkan kesaksiannya gitu. Tadi sih luar biasa. Jadi nanti kita lihat terus ya, karena infonya pasti info yang valid, tidak ada rekayasa apapun, terbuka untuk umum, hakimnya juga sangat adil, dan ini jadi suatu pelajaran juga buat kita semua, bisa belajar hukum tuh gimana sih, oh ternyata di pengadilan seperti ini loh. Dan juga itu tadi masalah skincare overclaim overprice, kalau memang benar ada atau gimana pasti kita tahu nanti di pengadilan ini, seperti itu. Tadi juga melihat proses sidang satu sama lain ada yang emosinya sedikit tersulut gitu. Iya pastinya, kalau namanya di persidangan nggak mungkin
seperti orang normal ya, karena ini kan mengenai masa depan dari kedua belah pihak, si yang pelapor juga dengan yang terlapor, dua-duanya membela kehidupannya, pengen yang udah melanjutkan go on dengan hidup gitu, tapi ini kan ada kasus yang harus diselesaikan, jadi pastinya akan intens sekali gitu. Kalau bentuk support yang KMA berikan tuh seperti apa? Ya, support yang aku berikan, ya memang aku selalu menyuarakan tadi, jangan ada sampai produk itu kita sebagai konsumen ya FOMO gitu, beli tapi nggak tahu di dalamnya apa. Nah ini kan yang tadi diungkap sama Niki gitu kan, ada satu produk yang diungkap tadi. Nah ini kan nanti pasti ada penelusurannya nih, bener nggak produk ini gimana-gimananya, detailnya nanti kan ada di pengadilan ini gitu, di panggilan saksi-saksi yang berikutnya gitu loh. Tadi saksi juga sudah diberikan pertanyaan oleh terdakwa pun juga dari penasehat hukumnya. Apakah puas gitu dengan pertanyaan dan juga jawaban yang tadi dihadirkan di persidangan? Lumayan puas sih, tapi juga memang apa ya, ada kejutan-kejutan ya, sangat kejutan-kejutan, terutama dari produknya sendiri yang bikin aku kaget, sama ini suara itu rekaman video yang terakhir itu yang terus dijawab oleh saksi pelapor adalah Fitri. Aduh itu kaget banget loh. Oh ada kayak nonton sinetron nggak sih? Aduh ya Allah. Makanya ini tuh masih panjang sih, aku rasa untuk pembuktiannya masih panjang banget, mesti kita lihat langsung biar bisa tahu dan terang benerang banget apa yang sedang terjadi yang sebenarnya, seperti itu. Kalau hukuman yang ditargetkan, kayak ada kayak memprediksi nggak ya hukuman? Aku sih kalau dari awal aku bilang ini bukan pemerasan. Sorry to say ya. Ada yang memang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kalau aku pribadi, aku melihatnya bukan. Tapi memang ada suatu kesepakatan gitu, seperti itu. Dan tadi juga yang disebutin bukan Niki. Awalnya kan nama yang lain, nama-nama lain gitu loh. Oh nama ini, nama lain gitu. Jadi ya nggak tahu nanti gimana ini ya. Aku sih melihatnya memang bukan pemerasan, bukan. Kalau aku ya, kalau ditanya pribadi. Tapi kan yang bisa menentukan hakim. Dan apapun keputusannya kita hargai. Dari kedua belah pihak legowo. Nanti Pak Hakim memutuskan, itu yang kita hargai aja. Gitu. Kemudian kayak mas lain kayak juga ada banyak sekali supporter dari Kaniki dan dari pihak saksi gitu. Bagaimana melihat antusias mereka atas persidangan yang berlangsung ini? Ya ada yang datang jauh-jauh banget dari Bali, dari Lampung, ada yang ibu-ibu pakai hijab merah itu dari Depok setiap hari selalu datang. Bukan aku yang lebih cepat, dia itu nongkrong di sini udah dari jam 6 pagi gitu. Jadi ya itulah tadi ya aku bilang supportnya luar biasa. Ya kan kita semua melihat permasalahan ini kok bisa sampai apalagi yang diisukan 20 tahun, wow kayak wow berapa ratus triliun 20 tahun kayak gitu kan. Jadi yang ya ini kita mau lihat lagi sedang menanti dan menjalani pembuktian yang udah kita tunggu berbulan-bulan yang lalu kayak gitu. Tadi saya sempat lihat di media sosial dari pihak saksi itu memakai pakaian bagus, terus juga supporternya juga bersepakat untuk memakai pakaian abu-abu dan ada yang mengaitkan dengan statement Kaniki soal kalau mau sidang tuh harus jadi gimmick OTD ya gitu. yang apa-apa. Tanggapannya gimana tuh? Nggak apa-apa jadi gimmick abu-abu pakai baju abu-abu gitu kan. Ya nggak apa-apa, is okay. Itu kan bentuk kayak mungkin ya kompak atau satu tim kayak gitu. Itu wajar-wajar aja sih. Ada juga yang mengaitkan kayak dulu tuh katanya Kaniki kalau mau bersidang sama Kaniki berhadapan gitu persidangan katanya harus OTD ibaratnya. Itu gimana tuh kayak OTD? Iya jadi harus pemandangan bagus katanya gitu. Iyalah biar enak dilihat aku juga suka dandan cantik ke pengadilan, memang kita harus tampil dong maksimal. Iya benar-benar. Dan tadi dua-duanya cantik kok, OOTD-nya keren. Terakhir mungkin kayak harapan terbaiknya untuk kedua belah pihak seperti apa? Wah, kalau ini sih udah terlanjur sidang ya. Jadi itu tadi ya ikuti aja proses persidangan dan kita hargai keputusan hakim gitu. Dan ya jadi pembelajaran buat kita semua ke depannya. Apapun yang bisa diperbaiki dari kedua belah pihak. Apa yang kira-kira ada kekurangannya nanti sudah akan dibukakan di persidangan kan. Pastinya akan ada seperti kayak resume gitu loh. Oh ini produk harus begini atau kamu attitude-nya harus begini. Nah itu yang kita perbaiki gitu. Itu sih. Oke? Aman. Siap. Thank you. Makasih banyak kayak Gue keringatan Mas sama-sama. Iya. Aduh. Oh, basah.
panas gila. Panas banget. Sumpah. Ini udah Make-upnya nggak hilang-hilang loh, Pak. iya, soalnya pakai J2G wah iklan. Sudah cehos. Udah. Oh, kamu yang suka check out juga ya? Oh, thank you. Kan tadi pagi kan pas mau jalan juga. Iya, bagus ya. Oh, kayaknya kalau tiga lagi nggak kuat deh. Iya. Nggak kuku. Banget. Dibuka aja lah. Gosip dan Miss Nyinyir. Gosip dan Miss Nyinyir. Ada Jeko. Minta dong Jekonya rasa macam. Tolong dong tolong dong. Kipas sayang, kipas sayang. Aisyah ada 100. Ya ampun cair ya 1 M. Panas banget ya, Bu. Udah 1 M. Cair dong masak ya. Masang. Mau dong. Cair apa sih? Iya, Tante. Masih update. Daripada anda punya utang nggak dibayar kok 200 juta. Aduh. Oh my god, lama banget. Lama anjir. Udah jam 3. Artinya sayang, nggak gatel kaki. Aduh, capek banget pakai sepatu kaki ini. Iya, maksudnya tinggi banget. Oh iya. Pakai heels, Kak. Pakai sneaker. Baterai aman. Udah habis. Berapa kali ngecas ini? Oh iya. Oh iyalah dari pagi. Iya, ya ampun. Sampai kaki belum sembuh. Yang penting nggak makan. Laki-laki. Masa perempuan kalah sama bencong? Oh iya sayang, Bu jangan potong kamis dukung ya, haram. Ya Allah, kasih AC aja sih. Nah, mundur mau dibuka. Siap. Jangan didorong. Jangan dorong-dorong ya. Jangan dorong.